Nah, kita lagi ngelihat apa nih? Cuplikan Tupperware. Kalian ada yang pakai Tupperware gak? Pakai. Masih pakai atau dulu pas lagi masih zaman-zamannya sekolah? Dulu zaman sekolah pakai, cuman terakhir udah ganti sih. Oh, udah ganti ya. Dari zaman orang tua kita mah. Iya benar banget. Kalian gimana nih ngelihat kemarin ya sebulan terakhir ada berita kalau Tupperware ini ternyata udah bangkrut. Padahal si produk ini tuh bisa dibilang udah nemenin kita dari kecil, produknya juga bagus banget kan ya, kayak nggak rusak-rusak gitu kalau pakai Tupperware. Sampai ada meme ini kan kalau di Indonesia tuh kalau Tupperware hilang tuh siap-siap dicoret dari kakak kayak gitu kan. Itu sampai segitunya berarti kan ini produk tuh sebenarnya seoke itu gitu kan. Nah, coba kita hari ini kita akan ngebahas si Tupperware, kenapa mereka bisa bangkrut. Tupperware and some of its subsidiaries have filed for bankruptcy. An iconic consumer brand is filing for Chapter 11 bankruptcy protection. Has filed for bankruptcy. Tupperware, based right here in Central Florida, filed for Chapter 11 protection. Padahal si Tupperware ini adalah bisa dibilang brand legend. Dari tahun 1950 dia didirikan sama si pendirinya dulu. Terus juga dari segi produk itu produknya bagus banget, bahkan mereka ada program namanya lifetime insurance gitu. Jadi kalau misalkan produknya rusak itu bisa diganti dengan produk yang baru gitu. Nah, menurut kalian nih sebagai pengguna Tupperware, gue juga dulu pakai Tupperware, sekarang sih enggak. Jadi lihat nih kan produk kita aja sekarang udah yang lucu-lucu gini. Terus ada emang yang udah durable banget dari segi bahannya, terus juga dari segi desainnya, warnanya lucu-lucu. Nah, menurut kalian yang sekarang udah shifting dari produk Tupperware ke produk lainnya, itu kenapa Tupperware bisa bangkrut di zaman sekarang ini gitu? Kalau yang lainnya dari sini dulu nih, anak Gen Z nih. Waduh, iya. Sebenarnya dulu ya pas kecil SMP, SMA masih pakai nih Tupperware. Cuman aku lihat kayak kok produknya nggak ada produk baru lagi ya. Ya udah produknya itu aja gitu, nggak berinovasi dari segi material yang nggak berubah. Padahal di zaman sekarang kan kita lebih banyak banget, kita tuh yang udah mau lebih eco-friendly nih misalnya. Dan dia bahannya tuh ya udah plastik gitu-gitu aja, dan desainnya aku lihatnya sih nggak begitu ada inovasi. Oh, kalau buat Gen Z kurang trendy, iconic, terlalu ibu-ibu. Iya, kayak brandingnya aku ngerasa kayak ini Tupperware ibu-ibu banget. Oh, oke. Kayak nggak ada perubahan inovasi, dan jadinya tuh kayak ya mungkin kalah saing akhirnya sama brand-brand lain. Dan brand lain kan udah mulai, mereka materialnya udah ganti ke ada yang kaca, tuh kan kaca, ada juga yang stainless steel. Lebih sehat juga kali ya, mungkin ya. Mereka udah sadar. Makanya jadi kayak dari segi persaingan kayaknya mereka telat nih inovasinya. Berarti mungkin bisa dibilang inovasi produknya kurang mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Iya sih, kalau menurut gue, kalau dilihat dari segi produk pun dari segi bentuk emang gitu-gitu aja. Meskipun warnanya sih oke ya. Dari dulu emang udah eye catching ke warna-warni segala macam. Cuma mungkin kalau dari segi penampilan produknya itu terlalu old school kalau buat anak-anak zaman sekarang gitu kan. Nah, kalau Pak Jordi sendiri kalau ngeliat dari produknya gimana nih Pak? Kalau dari produknya sih memang ada shifting dari behavior konsumen juga ya. Oh gitu. Kalau dulu kan ya semua orang zaman dulu kan ya belinya offline ya, direct consumer lah, bisnis gitu kan. Cuman zaman sekarang kan banyak orang yang nyari produk itu online. Oh iya. Sebenarnya ada another point yang gue lihat ya. Kadang-kadang produk yang terlalu bagus kayak Tupperware ini, terlalu durable kayak gini ya. Oke. Dari sisi bisnis juga kurang bagus ya. Nggak ada yang beli lagi. Oh, ini sama yang tadi saya mention juga. Dia ada yang namanya program lifetime semacam itulah, lifetime insurance. Iya, jadi kalau produk lo rusak bisa digantiin baru lah. Gimana orang mau beli lagi gitu kan? Banget. Sebenarnya itu mirip kayak Crocs juga. Kayak gitu ya. Iya, Crocs juga saking durable itu sendalnya tuh. Jadi ya orang ibaratnya setiap orang sekali beli satu aja udah cukup sebenarnya. Iya, benar-benar. Ya, jadi memang tadi kalau gue lihat sih ada dua faktor tadi ya. Cuman ya dipungkiri ya faktor perubahan shifting dari behavior orang ini memang harus dipahamin sama brand-brand itu ya. Bahkan sekelas Tupperware pun bisa
kelewatan yang kayak gini aja gitu ya. Dulu tuh saya tuh pernah mau beli Tupperware secara online di e-commerce mainstream lah di si Oren gitu, karena Tupperware di rumah jujur itu udah lama banget punya orang tua yang dulu dibeliin gitu. Terus pengen lagi nyari itu, lagi research buat beli bekal tempat bekal. Lagi research beberapa brand, terus inget apa Tupperware aja ya. Maksudnya udah dari dulu kan udah ketahuan dia kualitasnya bagus. Tapi pas kita nyari pas saya nyari di toko Oren itu tuh nggak ada, even emang bener nggak ada official store-nya. Itu nggak ada. Terus paling yang jual tuh kayak ya individual, bukan kayak toko-toko yang proper gitu loh, kayak individual yang ngejual produk aja gitu satuan, dan itu tuh jauh-jauh gitu. Jadi dari situ mikir susah juga ya dapat Tupperware kalau misalkan bukan dari, mungkin dulu kalau ibu saya arisan ibu-ibu gitu ya masih sering ketemu. Sekarang kan udah nggak ada kayak gitu juga kan, maksudnya udah sering udah jarang. Jadi ya mungkin itu salah satunya kali ya Pak ya. Iya. Susah distribusi ke si consumernya gitu. Oke, kira-kira ada lagi nggak nih? Sebenarnya gue ada sih salah satu yang menurut gue kesotoyan si anak sosmed ini. Apa tuh Kak? Jadi ternyata sebenarnya Tupperware tuh udah mulai go online, udah mulai go digital. Iya, udah tahu. Nah, pada nggak tahu kan, makanya ini juga gue baru tahu pas kemarin ngelihat ada si berita ini nih. Jadi mereka tuh udah coba go digital pas lagi masa pandemi. Jadi pas lagi masa pandemi itu kan, mereka ini kan penjualan utamanya tuh kuatnya di direct selling tuh, yang ketemu yang penjualan langsung di kayak perkumpulan ibu-ibu. Dia punya namanya Tupperware Party dulu nyebutnya. Tupperware Party itu dibikin sama kayak marketing, kepala marketing si Tupperware di sana, yang di headquarternya. Jadi dia tuh manggil ibu-ibu, cewek-cewek untuk datang ke rumahnya untuk party dalam tanda kutip, tapi sebenarnya dia tuh mau mempromosikan si Tupperware gitu. Itu background story-nya lah ya si Tupperware Party. Jadi karena saking ini produk bagus banget tapi susah untuk di-deliver lewat apps kayak gini kalau zaman dulu, jadi mereka lebih milih untuk memperkenalkan Tupperware secara langsung. Jadi kayak ada demonya lah gitu. Sebenarnya kalau sekarang gampang juga ya, ada live TikTok ya. Sayang banget juga sebenarnya. Padahal tuh ya mungkin dulu itu idenya zaman itu works banget. Iya, karena kan ya di zaman dulu belum ada platform digital ya. Betul. Nah, balik lagi ke topik si digital itu, jadi dia sempat masuk ke digital setelah CEO-nya tuh ganti, yang kalau dilihat tuh background dia tuh banyak di menangani digital marketing itu. Itu ada di sekitar tahun 2020-an. Mereka rebranding dari segi logonya lebih trendy gitu lah, pakai kayak font-font kekinian gitu, yang kayak brand-brand zaman sekarang yang diminimalisir gitu, kayak jadi lebih minimalis. Dari segi komunikasinya, terus juga dari segi warna-warnanya ternyata ada perubahan. Tapi itu nggak berlangsung lama, itu tuh cuma pas lagi masa pandemi aja, which is pas orang-orang emang lagi nggak tatap muka kan. Inovasi dia di dunia, shifting dia di dunia digital itu menurut gue sih udah telat. Kenapa udah telat? Karena brand lain tuh banyak yang udah lebih dulu, udah lebih dikenal di online, orang udah lebih trust sama visibility si brand-brand lain yang ada di online, sehingga ya target consumer mereka yang dulu itu udah ke brand lain gitu kan. Udah gitu juga kayaknya setelah kemarin ngelihat beberapa berita, untuk mengejar ketertinggalan mereka di digital marketing, ternyata budgetnya tuh gede banget. Sedangkan mereka udah punya utang. Nah, itu saya juga mau nanya nih Bapak, kalau dari segi bisnis misalkan telat untuk masuk ke dunia digital, apakah itu jadi gimana, apakah sebuah bisnis itu kapan sih dia harus masuk ke digital gitu? Apakah kayak kalau kayak Tupperware ini kayak mereka udah kepalang tanggung, udah punya banyak utang, tapi akhirnya kayaknya digital, kita masuk digital aja deh, cepet nih kayaknya di digital bisa ngebalikin si ini tadi ngebalikin kondisi keuangan tadi, ataukah ketika Tupperware itu belum bangkrut justru pas lagi di
puncak-puncaknya gitu. Itu tuh dia udah boleh shifting ke digital kah atau gimana Pak? Iya, jadi ini menarik banget ya. Jadi sebenarnya banyak juga sih kasus real case lah, ibaratnya kita lihat di Indonesia sendiri itu company-company bisa dibilang jumawa kali ya. Oh, ya oke. Jadi maksudnya karena mereka udah selama ini mungkin udah besar dan mereka udah comfortable gitu di zona mereka, udah di zona nyaman. Jadi ngerasa digital itu nggak perlu deh. Kalaupun masuk digital juga ibaratnya tuh kayak takut-takut banget. Budgetnya kecil-kecil banget. Nah, ada juga yang begitu udah market share udah mulai berasa kemakan. Nah, mereka baru deh kalang kabut. Nah, udah kalang kabut mereka itu ibaratnya ya kayak Tupperware gini. Jadi kompetitornya udah masuk 5 tahun sebelum dia. Udah gitu mereka masuk dan mereka juga karena mereka masih takut-takut dengan dana yang sedikit dan terbatas, ya mereka mengharapkan bisa mengejar ketertinggalan itu. Mereka pikir tuh digital tuh instan padahal benar sebenarnya digital bisa instantly nge-reach customer lah ya, lebih banyak gitu ya. Cuman ya itu kan kalau kompetitor lu udah main udah 5 tahun di atas lu, mungkin 10 tahun di atas lu, ya ibaratnya meskipun lu besar di offline, tapi ketika di online itu lu nggak ada ya, ketika lu baru mulai ya lu ibaratnya dari ground juga, dari nol juga gitu. Karena target market lu mungkin aja yang tadinya Gen Z gitu misalkan ya, Gen Z zaman sekarang mungkin nggak tahu produk lu di online. Iya besar juga sih. Iya kan. Jadi ya lu lihat sekarang zaman sekarang kan kayak banyak brand-brand yang mulainya malah dari online dulu. Iya kan, kayak yang besar tuh kayak brand-brand skincare yang sekarang gede banget. Nah, mereka justru dari online to offline. Iya kan, mereka ibaratnya di online ini kenapa cocok buat di awal-awal itu masuk online, karena satu kita bisa nge-reach audience itu dengan secara singkat, tapi itu tuh bisa masif gitu loh. Jadi secara langsung lu bisa tes market sebenarnya. Jadi lihat dulu nih, misalkan produk lu ini apakah diterima market apa enggak. Jadi lu bisa scale up dari sana. Kalau misalkan memang diterima, ya udah lu bisa scale up gitu loh. Ya sebenarnya kalau untuk balik lagi kalau ke kapannya, sebenarnya ya as soon as possible kalau menurut gue ya. Apalagi ketika lu lagi berjaya-berjayanya, lu lagi punya dana nih, lu harusnya tuh udah budgeting besar. Betul, budgeting ke sana dan juga lu udah ibaratnya tuh kaki lu dulu gitu loh. Yang kuat, lu cengkram dulu yang kuat gitu di digital. Jadi jangan sampai telat gitu. Oke. Nah, kalau kita sendiri tuh pernah nggak nge-handle ada brand yang dia udah bisa dibilang mungkin udah umurnya udah tua. Brandnya tuh maksudnya udah udah lama, tapi dia bingung gimana caranya mau masuk digital gitu Pak. Ada beberapa, lumayan banyak sih actually sih. Jadi ya ada beberapa brand dari industri-industri yang cukup unik ya. Jadi ketika kita ketemu gitu ya, kita nggak pernah denger brand ya, tapi ternyata mereka itu nomor 1 di Indonesia. Offline itu nomor 1 dari tahun 80, tahun 90, mereka nomor 1 di Indonesia. Ya itu tadi kasusnya, mereka udah mulai ngerasa market share mereka ini kenapa makin lama makin kecil gitu ya. Ya karena dimakanin pelan-pelan sama orang yang mulai dari digital gitu. Dan ya untuk masuk ke digital ini biasanya perusahaan-perusahaan yang udah konvensional lama seperti itu, ya bayangin aja decision maker mereka kan udah umur berapa kan. Biasanya mereka buat apaan online. Iya, udah umur 60, 70. Jadi ibaratnya kita buat jelasin apa ya, matrix aja kayak impression, reach, klik gitu aja tuh setengah mati gitu loh. Jadi ya memang it takes time sama it takes a leap of faith lah dari merekanya ya untuk masuk ke digital gitu. Oke. Good talks guys. Jadi bisa disimpulin kalau buat brand itu mending ya udahlah gue digital aja, gue digital now biar nggak bangkrut. Letter gitu. Ya biar nggak kayak Tupperware kan telat. Dia udah punya nama, dia brand legend, produknya bagus, hampir semua orang tahu kan pakai. Tapi harus menyerah gara-gara dia telat inovasi, dia telat masuk digital dan utangnya udah banyak, jadi telat. Iya, maksudnya ya lu bayangin aja Tupperware aja bisa sampai bangkrut yang udah segede gini kan.
gimana bisnis yang lebih kecil kan. yang lebih kecil. Betul.